baik niat bapak. Oh iya, nggak apa-apa Pak Mahfud, katanya nggak apa-apa. Dia nggak bilang kan bapak harus berantem sama anak saya. Enggak. Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud ini, dia bilang gitu pada Pak Mahfud ini Menko Polhukam paling lama di era saya. Iya kan? Saya 4 tahun 3 bulan. Iya. Dan mungkin dari 5 tahun seandainya saya tidak mundur. Yang periode pertama kan Menko Polhukamnya 3. Pak. Iya. Jadi Pak Luhut kan mantap tuh. Iya kan? Nah ini Pak Mahfud kuat sampai ini. Gitu. Paling lama ini. Gitu. Artinya dia bicara dengan begitu dari hati, gitu. Ya biasa saya dengan Jokowi. Dan saya tidak merasa terikut juga ketika peristiwa itu sudah terjadi, gitu. Lalu saya ketemu dengan Pak Jokowi beberapa kali, merasa tidak apa-apa apa yang terjadi di dalam debat itu. Saya anggap itu kan panggung teater aja. Jadi harus dihayati begitu. Ini kan panggung teater aja. Betul. Ya, cuma kebetulan salah satu pemainnya anak dia di nonton tersebut. Masa mau terus berjuang apalagi dengan Bapak. Tapi kalau saya lihat, maksud saya gini, kalau lihat Pak Mahfud dan Pak Jokowi, menurut saya kan dua-duanya orang politik. Sudah berkecimpung di politik. Bapak Jokowi, presiden apalagi. Dan rasa menurut saya memang di politik udah begitu kan memang. Ya udah ini lagi seperti ini tentang ini, tapi kita jalanin negara ini. Ya itu. Yang Kedewasaan berpolitiknya di situ. iya, yang bawa kan masyarakat, pendukung masing-masing. Iya, yang kebawa kan masyarakat. Ada juga ada yang mau adu domba, masih ada juga. Tapi ada yang baper benar kan. Baper, Pak, ada baper beneran. Iya, untuk keluarga nggak apa-apa tadi. Enggak juga. Kan keluarga saya di situ ikut nonton. Kan saya waktu itu ketawa aja. Iya sih, saya ngeliat bapak saya nyaman sih. Walaupun kalau saya boleh protes satu sih, karena udah selesai ya kontestasi, saya mau protes satu. Gini Pak, kalau boleh, saya mau protes satu yang saya tidak suka dari Pak Mahfud. Itu satu. Pada saat Anda kampanye, ada satu hal yang saya benci sekali lihat Bapak. Bapak tidak bisa pakai jaket bomber Pak. Oh, udah dong ya. Tapi justru itu loh yang Bapak itu harus begini pakaiannya. itu ada yang ngatur. Termasuk cara berdebat itu sudah ada. Kan kita sudah ada tim ini yang memberi coach tentang debat. Ada teman-teman saya yang memang punya usul berbeda. Nggak masuk, nggak setanggapi karena kan sudah timnya keluar dari tim. Lalu dia yang kemudian nggak datang lagi. Ya sudah. Kalau saya merusak tim yang sudah strukturalnya ya. Mengarahkan gini saya lalu ikut ini kan nggak boleh juga. Tapi Bapak boleh dong, kalau di sini kan udah selesai. Udah selesai kan? Bapak jujur boleh dong? Kenapa? Nah jujur Pak, pada saat Bapak pakai jaket bomber itu Bapak suka? Saya biasa aja, tidak merasa suka dan tidak merasa tidak suka, suruh pakai. Gitu kan. pakai baju adat, iya kan? Gitu. Tapi pernah pakai baju bomber Pak? Sebelumnya, tidak pernah. Itu masalahnya. Gak Pak Mahfud tuh, ini nih tokoh, ini karakter Pak Mahfud yang kita kenal gitu ya, yang dihargai dari mati orang tuh kayak gini. Waktu saya lihat Pak Mahfud pakai bomber, aduh kenapa pakai bomber? Saya paham bahwa itu ada aturannya lah, semuanya ada aturannya. Ada tim yang harus diikuti lah. Yang kita mau ke situ ya nggak bisa juga, jadi ngacokan kerjasama. Tapi lagi rame ini Pak sekarang kan, tidak hadirnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud di KPU. Kemarin ya? Iya kan Bapak tidak. Saya betul tidak tahu kalau ada undangan. Jadi begini kan, keputusan MK tanggal 22. Penetapannya tanggal 24. Berarti undangan itu memang dibuat tanggal 23. Jadi belum sampai. Baru saya mau berangkat ke itu, tiba-tiba dia telepon setengah jam. Pak, Bapak mau ke KPU nggak? Ada apa? Ini penetapan undang-undang ada. Tapi Bapak minta dikonfirmasi mau hadir enggak? Ya enggak lah, saya bilang kan ini teman-teman yang lain juga belum tahu sih siapa yang hadir dari situ. Jadi saya betul-betul kan tidak tahu. Kalau saya tahu malam sebelumnya pasti saya rencanakan hadir. Pasti saya rencanakan hadir. Tapi bedakan.
Tapi ngajaknya juga ngajak sih kok. Kalau mau hadir, kalau mau kan mau hadir nggak berarti kan boleh sih nggak Iya, hadir. pokoknya yang telepon begitu. Bapak mau hadir enggak? Ini waktunya sudah mendesak loh. Ya, Oh gitu. dan memang setengah jam kan nggak mungkin dari KPU. Kan biasanya kalau begitu ada tim advance ya. Yang menunggu di sana, saya masuk dari sana, masuk dari sana. Ini sudah setengah jam kamu koordinasi dengan dia. Kalau Pak Ganjar sama. Pak Ganjar nggak dapat undangan juga, saya tahu juga. Dia makanya dia ke Jogja. Sehari sebelumnya dia masih dengan saya. Gitu. Terus dia bilang, sama ke Jogja, aku mau terus ke NTB gitu. Maka kita nggak koordinasi apa-apa. Tapi tahu bahwa akan diputuskan oleh Ibu. Tahu, sudah apa namanya dari koran akan ditangani berupa bahkan Kasatgas Pemilu yang apa menangani pengawalan saya itu datang ke tempatnya memberitahu Kasatgas Pak Satgasnya ini mau ditarik besok sesudah penetapan. Pak ditarik sekarang aja, saya bilang. Saya kan sudah selesai, tapi kan sebenarnya sejak tanggal 20 Maret itu saya ingin sudah tarik, tapi kan nggak enak kan itu kan nanti dikira apa adanya sama teman PBB juga dan sebagainya kan macam-macam. Jadi begitu selesai sidang MK lalu Kasatgasnya datang ke rumah saya namanya Pak Suhendi memberitahu Pak tanggal 24 besok mau ditarik. Coba tadi sekarang aja, saya bilang. Besok saya kumpulkan di tempat saya. Sekarang Bapak nyatakan resmi tarik, saya nyatakan kembalikan dan segala hormat. Tapi besok izinkan saya undang mereka makan malam. Iya, Nah, itu perpisahan lah itu. Dan kan itu kan sebelum penetapan. Nah, Pak, sorry ya Pak, saya agak bilangnya di sini. Kalau seandainya Bapak tahu atau Pak Ganjar bisa tahu itu tanggal 24, berarti sebenarnya Bapak tahu harusnya diundang. Saya tidak tahu kalau akan diundang. Emang bisa gitu KPU nggak ngundang calon presiden lagi? Ya bisa saja. Selama ini mungkin ngundang ya, tapi selama ini mungkin yang diundang dan datang hanya yang menang aja. Oh, Dalam pikiran saya penetapan itu kan tidak harus itu. Hanya baca di media, penetapan akan dilakukan oleh KPU tanggal 24 itu saja. Saya tidak tahu ada undangan, siapa yang diundang gitu. jadi jelas ya udah, bisa aja nggak diundang juga gitu. Karena biasanya datang yang menang gitu kan Pak. Oke. Tapi kalau ini diundang katanya, diundang tapi masuk ke TPN. Oke. TPN itu kan sudah tidak efektif kan. Iya. Mungkin Jadi telat lah intinya ya. apa. Kelewat lah gitu ya. Kelewatnya di Bukan di KPU, Bukan tapi di KPU. mungkin di ya. administrator di TPN. Sama ini Pak, banyak yang nanya kenapa pada saat penetapan MK yang diproses Bapak sendiri yang ada program Yang gimana? yang keluar gitu kan? Oh enggak, waktu keluar bersama. Waktu keluar bersama. Waktu keluar bersama, terus diundang oleh Bu Mega terus saya karena udah ada janji ketemu preskon di rumah kemenangan saya yang datang. Isinya kan sama dengan yang di MK. Ini sudah menerima ya sama persis. Diulangi lagi di situ di rumah kemenangan. Oke. Isinya sudah Pak Ganjar lebih dulu di MK bersama saya berdua. Berarti ya banyak yang keluar biasa lah. Iya. Pak, ini pertanyaan agak bodoh sih Pak. Jadi kalau di TV biasanya ditanya begini. Bukan. Di TV kalau undang bintang tamu Elang ada pedes pesan nggak untuk Pak Prabowo? Apa pesan Bapak untuk Pak Prabowo? Kalau saya boleh pesan begini, dulu 2014 saya dekat sekali dengan Pak Prabowo dan saya menjadi ketua tim suksesnya. Pada waktu itu diskusi kami itu ke depan hukum harus diperbaiki Pak Prabowo. Karena kalau hukum nih berdasarkan negara ini tidak akan bermain. Nanti akan terjadi persekongkolan antara penjahat dengan penjahat. Dan kalau penjahat dengan penjahat bersekongkol, namanya revolusi, itu akan terjadi perusakan. Yang satu merusak yang satunya itu. Oh iya, waktu itu Pak Prabowo diskusi dengan saya. Jadi besok kita benahi nih penegakan hukum itu tahun 2014. Nah saya berharap ini menjadi perhatian khusus kalau ditanya ke saya pesan masalah itu. Gini Pak, kalau begini istilah sekarang ada yang menunjukkan polisi. Makalak ke situ, namakalan ini Antara
punya pejabat dan pengusaha